Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kabarnya untuk hari ini teman-teman, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan selalu ya. Oke, pagi ini kita sambil menjalankan aktivitas pagi, tentunya kegiatan sehari-hari kita. Teman-teman, daun binahong, kalau kita bilang daun binahong, kalau di Indonesia bilangnya daun binahong. Kalau di tempat sini namanya hongkyongcai. Ya, inilah teman-teman aktivitas pagi hariku. Setelah semua sudah selesai, beli sarapan, udah melakukan beberapa aktivitas, mempersiapkan menu makan siang yang sangat-sangat sederhana, namun alhamdulillah semoga membawa berkah. Apa kabar kalian semuanya yang ada di Taiwan, yang ada di Singapura, yang ada pokoknya yang sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarga di negeri orang? Pesan saya, tetap semangat, apapun itu, keep smile. Baiklah teman-teman semua, jadi pokoknya ya cuma satu, semangat. Apalagi sekarang ya teman-teman, di sini udah mulai masuk musim dingin. Tadi malam waktu mau tidur, oh ternyata sudah dingin. Tanpa AC pun kita udah bisa tidur. Dan bangun, aktivitas pagi pun udah disambut dengan dingin. Belum dingin sekali sih, cuman udah mulai dingin. Jadi buat teman-teman semua yang ada di Taiwan tentunya, apalagi di daerah atas ya, mungkin akan lebih dingin ya. Soalnya saya kan di daerah bawah. Kalau yang di daerah atas mungkin udah lebih dingin dari daerah sini. Biasanya seperti itu kata teman-teman. Aku sendiri belum pernah pergi ke daerah atas. Saya di sini 3 kali ganti job. Alhamdulillah hanya di sekitar Kaohsiung aja. Jadi belum pernah merasakan mana itu Taipei, mana itu Taichung, mana itu Taoyuan. Ya buat teman-teman yang ada di Taiwan tentunya jaga kesehatannya ya, jangan sampai drop. Karena kita di sini tentunya tahu kan, kita jaga pasien harus benar-benar strong. Strong lahir dan batinnya. Ya, bagi yang jaga lansia harus kuat, bagi yang jaga nenek, jaga kakek juga harus disiapin ya mentalnya. Musim dingin biasanya tuh lansia itu rentan dengan berbagai macam lah, seperti batuk, dingin, musim dingin kan. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan lah, seperti baju hangatnya disiapin, yang biasanya kemarin pakai baju biasa kan, sekarang harus pakai baju hangat, harus disiapin. Selimutnya biasanya harus diganti. Jadi pokoknya harus tetap semangat ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang ada di Indon, semangat juga, yang selalu menanyakan kabar aku di sini. Bagaimana? Apa kabarnya Taiwan? Welcome already? Belum welcome. Jadi tetap semangat, tetap sabar, ngikutin proses ya sayang ya. Ngikutin proses dimana yang kemarin udah sempet teto, udah sempet PAP, yang masih di pending, tetap semangat ya. Positive thinking. Pasti kalian bisa melewati semuanya. Aku harap, aku berdoa buat kalian yang masih ada di Indonesia. Tentunya pokoknya semangat selalu. Ya, ingatlah kita perjuangannya bagaimana kan. Dari pertama kita ngedaftar, kita udah dites mentalnya sama mem itu kan.
bagaimana kita udah dites mental di waktu kita di pertama kali ngedaftar, di waktu kita ditanyain gimana tujuan kalian kemana, Hong Kong kah, Singapura kah, Taiwan kah, ya kan? Kita udah punya, harus nyiapin mental tuh, di situ kita udah siap mental. Nah itu kita harus pergi medikal, ya kan? Bagaimana ceritanya di medikal awal, kita harus punya badan kuat, punya stamina kuat. Kita hadapin di tempat medikal bagaimana, harus antri di sini, harus antri di situ. Itu memang sangat membutuhkan kesabaran, kekuatan banget pokoknya. Yang namanya kita mau proses keluar negeri itu nggak segampang yang kalian bayangkan, teman-teman. Jadi memang bagi kalian yang sudah, mungkin aku udah tahu kok mbak, aku udah tahu kok dek gitu. Tapi bagi yang belum, yang masih penasaran, apa sih mbak Leni itu namanya medika, apa sih mbak Leni itu namanya pasporan, apa namanya ujian, apa namanya BLK, ya kan? Nanti kalau kalian sudah ngedaftar, sudah melakukan, kalian akan tahu jawabannya sendiri, teman-teman. Dari pengalaman saya sendiri, kemarin waktu mau masuk ke Taiwan itu memang nggak semudah ya teman-teman, nggak mudah bagi saya sih. Tapi alhamdulillah saya dan teman-teman yang udah di sini bisa melewatinya, itu udah benar-benar the best, benar-benar the best pokoknya. Jadi buat teman-teman aku yang kita barengan, yang pernah di PT bareng, pasti kalian tahu lah bagaimana saya. Yang penting, udah mulai musim dingin sayang, jadi suara udah mulai, hawa udah mulai beda. Jadi ya begitulah, harus belajar cesau, harus hafalan, harus praktek ini, harus praktek itu, dan sampai akhirnya ya alhamdulillah kita bisa sampai di negeri Formosa. Ceritanya ini negeri Formosa katanya negeri Taiwan ya teman-teman ya. Oke, hongkongnya udah selesai, daun binahongnya udah selesai, kita pindah ke daun bayam. Bayamnya sangat tinggi sekali teman-teman, tapi ini masih empuk sih, masih muda maksudnya. Walaupun dia tinggi tapi dia masih muda, jadi sayang batangnya kalau nggak diambil ya. Aduh ya, kembali lagi ke cerita di PT ya. Kita di PT itu udah daftar, udah medikal, kita pasporan ya kan, belajar cesau, harus adaptasi dengan lingkungan yang di PT ya kan, bersama teman-teman seperjuangan di PT. Kita harus adaptasi, harus bisa tahu sikap teman masing-masing ya, saling menghargai teman masing-masing ya kan. Jadi buat teman-teman semua yang belum merasain, harus siap mental terutama mental, karena kita di situ banyak sekali dari berbagai daerah teman-teman. Ada yang dari Subang, itu kayak dari berbagai macam daerah, itu dari Subang, Cirebon, Jawa, Lampung Tengah pun berapa Lampung kan, Lampung Tengah, Lampung Selatan, itu jadi satu teman-teman dalam satu PT itu. Dan kita di situ kita harus bisa adaptasi dengan satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, saling menghormati satu sama lain, harus saling kerjasama ya kan. Buat yang masih di PT, yang waktu di PT itu kan kita kadang ada jadwalnya kita untuk bersih-bersih kamar, ada yang jadwalnya untuk bersih-bersih kamar mandi bawah, ada yang bersihin depan, ada yang bersihin kantor ya kan. Waktu di PT ada yang tugas masak, itu kita semua dibagi tugasnya, dan kita di situ harus benar-benar kuat mental. Dalam arti kuat mental itu ya kita harus sigap gitu. Kalau kita disuruh tugasnya nyuci kamar mandi bawah, ya teman kita siapa, kita ajakin bareng-bareng, ayo kompak cuci kamar mandi bawah gitu. Udah selesai cuci kamar mandi bawah, kita udah mandi, udah sarapan, kita harus belajar, ngikutin panduan-panduan dari guru kita. Kalau kita ke Singapura ya belajar ke guru Singapura, kalau kita ke Taiwan kita ke guru Taiwan ya kan, kalau kita ke Malaysia juga belajar di guru Malaysia. Jadi
buat teman-teman semua yang belum pernah keluar negeri, siapkan mental kalian. Harus benar-benar mental, jangan mental Hello Kitty ya. Kalau Hello Kitty kan manja-manja ya, jangan, mentalnya harus mental kuat. Harus banyak-banyak berdoa, berharap. Ya semua orang tuh nggak berharap semua jadi TKW ya teman-teman. Nggak semua orang bisa punya impian jadi seorang TKW. Menjadi seorang TKW itu pasti dia punya alasan tersendiri. Maksudnya kayaknya maksudnya gimana ya? Bukan sebuah cita-cita sebenarnya sayang, bukan sebuah cita-cita. Semua orang tuh nggak akan bercita-cita, oh ya aku nanti besar tua menjadi TKW, enggak. Cuman kembali kita berpikirnya, mungkin karena faktor ekonomi, kita pengen membantu keluarga, ya kan? Kita pengen membantu keluarga, bagaimana kita dengan keadaan keluarga, jadi kita punya motivasi lah, punya motivasi. Gimana sih kalau kita membantu keluarga, kita pergi ke luar negeri gitu kan? Gak semuanya juga mau jadi PRT ya sayang ya. Tapi buat yang udah menjadi pejuang devisa di negara orang, pesan saya, you is the best. Ada yang bilang kalau belum jadi TKW jangan ngaku orang perempuan paling hebat. Karena jadi TKW, jadi pejuang devisa itu banyak banget yang harus kita persiapkan, yang harus kita benar-benar kita perjuangkan lah ya. Satu tuh kesehatan teman-teman ya. Membuat kalian yang masih pengen berjuang, aku ucapin selamat berjuang. Apapun itu, apa yang didapatkan di PT, apapun yang didapatkan sebelum kalian terbang ke sini itu harus diterima dengan lapang dada, harus ikhlas. Semua itu pasti ada balasannya, ada hikmahnya. Bagaimana kita di PT, seperti apa kita di PT, kita kesini pasti ada hikmahnya insya Allah. Apa yang kita lakukan yang baik, mudah-mudahan kita akan kembali ke diri kita masing-masing. Ya, bayamnya udah selesai sayang. Alhamdulillah. Ya hari ini kita numis bayam dan sayuran benahong itu. Nanti ada masak sup. Hari ini aku mau masak sup sama masak kari. Nah, aku sambil bikin bayam, aku sambil bercerita bagaimana pengalaman saya pribadi. Bagaimana saya harus memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Itu memang sangat-sangat benar-benar butuh. Diri ini tuh butuh kekuatan yang jelas ya. Karena nggak semua orang bisa sayang melewati seperti saya, dan karena ujian orang juga masing-masing ya, tak perlu diceritakan juga ya, karena kita manusia kan punya masa lalu dan punya kepribadian masing-masing, punya tujuan masing-masing. Yang jelas semua kita di sini pasti tujuan utamanya ingin membahagiakan keluarga yang di rumah ya teman-teman, untuk kita ke depannya, untuk keluarga kita. Bagi yang udah punya suami, udah punya keluarga, udah punya anak, maupun single parent, itu pasti semua walaupun yang masih single ya, walaupun single parent yang masih ada keluarga, itu semua punya cita-cita ingin membahagiakan mereka. Jadi intinya yang jelas tetap semangat. Karena perjuangan kami itu sangat berat buat kita. Tapi ya alhamdulillah, kalau kita bersyukur, insya Allah apa yang kita kerjakan itu dengan rasa syukur, nggak akan terasa terbebani kok. Mudah-mudahan kita ikhlas ngejalaninnya, dan insya Allah Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemarin ada yang nanya ke saya, kenapa sih Mbak Susilani kok milih pergi ke luar negeri? Kan udah ada keluarga, udah ada anak, ya kan? Ya, ada tentunya alasan yang tersendiri lah. Ada alasan pribadi tersendiri yang bisa kenapa saya bisa ke luar negeri gitu kan. Yang pertama pasti kita ingin membahagiakan keluarga, membantu ekonomi keluarga, ya kan? Terus yang kedua,
kita termotivasi dengan teman-teman yang udah sukses, teman-teman. Jadi kalau kita ngelihat teman-teman yang udah sukses itu kita, ya bismillah lah, mereka sukses, mereka bisa kok, kenapa kita nggak bisa gitu. Itu yang membuat saya percaya, walaupun saya hanya seorang devisa negara, membantu rumah tangga, istilahnya saya tetap semangat demi membantu perekonomian keluarga, demi tanggung jawab saya. Karena saya pribadi punya anak 3, dan buat saya, maafkan aku ya anak-anakku, tentunya ibu selalu bangga sama kalian. Maafin ibu, walaupun ibu istilahnya gak bisa memberikan kasih sayang ke kalian secara utuh. Tapi insya Allah ibu akan berikan yang terbaik buat kalian untuk di masa depan kalian. Doakan ibu yang sedang berjuang ya nak. So sad teman-teman. Pastilah kalau kita ngomongin tentang keluarga yang kita tinggalkan, pasti derain air mata itu akan datang dengan sendiri tanpa kita undang. Tapi dengan derain air mata ini tidak membuat saya lemah. Justru jika kita ingat keluarga, kita netesin air mata itu, kita semakin kuat. Oh iya, ada anak, ada keluarga yang harus kita bahagiakan, ya kan? Jadi buat kalian yang udah di sini, tetaplah jaga diri kalian baik-baik. Fokus bahagiakanlah keluarga kalian. Yang masih ada ibu, ayo kita bahagiakan ibu. Yang masih ada keluarga utuh, kita bahagiakan keluarganya. Yang masih berjuang, ngebiayain adiknya kuliah, adiknya sekolah, ngebiayain anaknya sekolah, anaknya kuliah. Kalian hebat, kalian harus semangat. Kita teman-teman ya. Karena semua itu memang butuh proses, gak ada yang instan. Dikira waktu pertama kita datang ke luar negeri itu kerja dalam 1 tahun, kita udah bisa bayangin ya teman-teman ya. Wah 1 tahun gaji kita sekian, dikalikan sekian, ya kan? Kita udah punya ini, udah punya itu gitu kan. Tapi kembali manusia itu kebutuhannya kan masing-masing ya teman-teman ya. Ada yang buat ini, ada yang buat itu, ada yang buat sekolah, ada yang buat kebutuhan lain, ada yang buat bayar hutang, ya kan? Ada yang buat biaya sekolah, ada yang buat bikin rumah. Kita punya kebutuhan masing-masing. Jadi jangan disamakan sama teman-teman yang lain. Misalnya, oh dia 2 tahun udah bisa bikin rumah, syukur alhamdulillah. 2 tahun udah bisa bikin rumah, syukur alhamdulillah. Tapi ada yang lain juga 2 tahun bahkan 3 tahun itu yang belum selesai bayar hutang pun ada. Karena itu kita harus tetap semangat, harus tetap yakin bahwa kita tuh suatu saat nanti pasti bisa kok mencapai cita-cita kita, asalkan kita benar-benar yakin, benar-benar fokus, benar-benar kita ngejalannya dengan ikhlas. Kita nggak akan merasa terbebani ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semua yang udah ada sini, doakan kalian tetap sehat, tetap semangat. Bukan semua orang bisa seperti kita di saat ini. Kita harus bersyukur, dan juga yang belum kesini juga semangat, tetap berjuang. Kalian hebat, kalian pasti bisa, kalian pasti mampu untuk melewati semuanya. Kalian tinggal ikutin peraturan sekarang seperti apa, karena mungkin peraturan itu akan berbeda-beda dari tahun sekarang, tahun lalunya, bahkan beberapa tahun yang lalu, itu pasti akan berbeda-beda teman-teman. Menurut pengalaman saya pribadi pasti berbeda-beda, ada yang begini, ada yang begitu, prosesnya itu pasti berbeda. Ini buat kalian yang masih di Indonesia, saya berharap kalian semangat, kalian kuat, kalian pasti bisa. Dan buat yang di sini juga jaga diri kalian masing-masing, jaga diri kalian baik-baik, tetap semangat, sama-sama pejuang devisa, sama-sama pejuang keluarga. Pesan saya, jaga kesehatan, tetap semangat ya. Oke lah teman-teman, untuk kali ini saya berbagi ceritanya cukup sampai di sini dulu. Mungkin nanti ada kesempatan lagi untuk berbagi cerita yang lainnya. Mungkin
ada partnya nanti yang lebih bisa aku ceritakan yang lebih. Mohon maaf apabila aku ada salah kata. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung kalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkesan buat kalian. Buat kalian yang penasaran, yang ingin tanyakan sesuatu, boleh komen di bawah. Nanti aku bantu jawab, ya. Tentunya saya ucapkan banyak terima kasih yang udah mampir ke channel saya dan nonton video-video saya, udah support saya. Pokoknya saya ucapin terima kasih banyak. Buat yang belum komen, belum like, belum subscribe, bantu like, comment, and subscribe ya. Agar saya kedepannya bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang bagaimana perjalanannya para pejuang devisa ke negara orang untuk mencapai sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya ucapkan terima kasih sampai di sini dulu. Sekali lagi kalau ada salah kata menyinggung kalian, ada yang membuat kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf lahir dan batin. Kepada Allah saya mohon ampunan. Amin. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Salam sejahtera.